Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa dengan pertemuan online ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah kata kerja bantu atau disebut dengan model atau dengan auxiliary verb. Kenapa disebut kata kerja bantu? Ya karena kata kerja ini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kata can, ya kata can. Kalau saya mengatakan I can, kenapa? Tidak bisa kan? Ya, contohnya bisa I can play guitar. Nah, itu satu. Kedua, kemudian ada kata she will. She will apa? She will go. Oke. Nah, jadi tidak bisa mengatakan she will sendiri. She will go. Demikian. Oke. Ada beberapa kata kerja bantu atau auxiliary verb yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah kata must. Baik, yang pertama must di sini akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama berfungsi sebagai atau artinya adalah harus. Nah, contohnya gini. Tomorrow I will take an examination, so I must study hard. Nah, itu ya. Itu jadi besok saya akan ikut ujian. Saya harus belajar. Nah, must-nya di sini berarti adalah harus. Yang kedua yaitu kata berfungsi sebagai larangan, ya. Larangan yang di sini bentuknya adalah negatif, must not atau mustn't. Contohnya gini, it is dangerous outside, you must not leave the room. Sangat berbahaya di luar, you must not leave the room atau you mustn't leave the room. Kamu dilarang meninggalkan ruangan. Di contoh kedua, jadi must not di sini adalah dilarang. Yang ketiga fungsinya adalah pasti, ya pasti. Nah, contohnya gini, your score is 100, you must get the highest score. Skor kamu 100, kamu pasti mendapat nilai tertinggi. Nah ini, jadi dalam konteks ini must berarti pasti, you must get the highest score. Kenapa? Ya karena nilainya tertinggi adalah 100. Oke, itu untuk kata must. Baik, selanjutnya adalah kata may. Nah, may di sini yang saya terangkan hanya 2 saja. Yang pertama berarti boleh. Contoh kalimatnya gini, you look pale, you may go home now. Kamu kelihatan pucat, kamu boleh pulang sekarang. Oke. Jadi di sini may berarti boleh. Konteksnya adalah you look pale, kamu kelihatan pucat. Oke, yang next yang kedua berfungsi artinya adalah mungkin. Contohnya gini. It's raining. Many students may come late. Hari hujan. It's raining. Many students may come late. Banyak siswa atau mahasiswa yang datang terlambat. Oke, itu fungsi yang adalah untuk penjelasan kata may. Oke, itu tadi untuk kata may. Sekarang berikutnya yang ketiga adalah can sama could. Sama-sama menunjukkan ability. Yang saya tekankan adalah ability. Yang pertama adalah kata can berarti ability until now. Contoh gini, I can swim. Saya bisa berenang. Sampai sekarang pun bisa berenang. Oke. Next for could is to show past ability. Past ability. Kemampuan di masa lalu. For example, contoh ya. My grandpa could run fast when he was young. Kakek saya bisa berlari cepat ketika masih muda. Sekarang sudah tidak cepat lagi karena faktor usia. Ya, itu untuk masalah can sama could. Baik, selanjutnya untuk kata will. Will di sini yang saya terangkan 2 saja. Pertama adalah untuk menunjukkan certainty. Ya, contohnya gini adalah
I will be in my office at 9 tomorrow. Saya jam 9 akan berada di kantor saya. Yang kedua berfungsi sebagai willingness. For instance, he needs my help. I will help him. Itu fungsi sebagai willingness. Selanjutnya untuk kata bentuk past dari will adalah would. Would di sini menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan di masa itu. Ya, ini itu yang pertama yang saya tekankan di sini ya. Sesuatu yang akan dilakukan masa itu. Dilakukan atau tidak tahu. Contohnya gini. At that time, I would go to Europe. Pada waktu itu akan pergi ke Eropa. Berarti tidaknya, wah, I don't know. Ya. Yang terakhir adalah kata should. Ya, should. For example, you should consult your lecturer before you do the project. Kamu harus konsultasi dosen kamu sebelum mengerjakan proyek tersebut. Ya. Nah, demikian fungsi dari model yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.